Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah ini maksudnya saya, ini fikih. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat Mbak? Itu statusnya bisa rubah ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafir.
Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya, kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus, karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya? Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat terus. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. No, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh.
Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segitu. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barangnya saya terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah guru Samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan nggak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana? Mau ngaji mana dijak senam. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti. Ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak
Misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak tuh. Bar wareg balik ke Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai ghurubus. Lalu pertanyaannya lagi, ghurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata ghurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqi'iyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Ba ajaran pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam hilang waktunya. Meskipun mereka bisa bilang mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan Nah sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada ghurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan?
Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa gitu? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan di Bur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mangkel. Oh kamu nyindir loh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, sudah bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata anda nanti ketemu di titik sama, karena bumi bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat enggak? Lalu sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ini di pesantren biasanya kalau satu kiai ngajar kitab 2 atau 3 kali setelah maktubah, setelah sholat fardu. Biasanya kalau di Ramadan itu full. Bahkan kadang habis isya sampai 2 kitab, nanti habis subuh biasanya sampai 2 kitab. Nah kalau kita, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah, dapat berkahnya Ramadan. Kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa, atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Di antara ijazah Mbah Maimun Zubair, guru kami, juga ijazah bapak itu, kalau ngendikan sama si ingat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu Allah tidak ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus jalanmu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya.
Nah setelah baca Fadhailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak, sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah di sini ada syukur yang luar biasa. Tamamu saumi utai sempurnane poso saumi Ramadan itu sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Kula maknani nganggo fikih niki ta fikih sing lazim. Mirang. Fikih niki ta fikih sing umum. Sing iki yo, sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umume kiai sak Indonesia menawa malah sak donya termasuk Mesir biwe sak donya. Nah maknani ngene sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladzina dadi buak lam. Du ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun te wajib bayar fidyah. Lah fidyah itu badale rupane tok miskin yaitu ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Ora miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah itu boten. Nah iku miskin darah miskin kok ditokno. Kendaraan miskin itu kan saya ini gampang masuk ke sepeda motor ninja kode yang lurah josok nunggu orang miskin itu pak miskin ini miskin tenang loh ya orang miskin formal miskin formal kan agak sih sugar cuma untuk lurah miskin ini miskin tenang ya wes ini setuju gimana dulu ya lazim ya orang yang tua nak poso kok tambah loro niku boleh gak puasa diganti bayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin asli ya tambahin kok miskin asli yang asli itu panjang butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan lo miskin gitu. Jadi saya nawawi ini buat domir uti domir fi yutiku nawi ing dalam yutiku nawi rojiun bali di fidyati maring fidyah di anahu krono saat temri fidyah mustaqot bimun itu domir sing dhisik terus kata yang derajat mergo mudal min wal makna te maknane ngene wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyah ing fidyah sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah aneh kan wong wis poso lah dia tetap wajib bayar fidyah asal dia ini mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu tekan dikersakno nasam sanging pakanan itu sedekah fitri itu sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Gak tau krungu kan? Nah iya mulai ngaji tau krungu. Ya aneh kok. Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari sing awal bulat tuh. Gak jawab orang tak bukti rasoban. Bulat tuh, pasti gak lazim tuh. Pucatkan dari orang tak sok sopan lagi gerbang ada jujur ke aku. Bulat tuh? Walah gak bisa Nawawi. Putune dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo wa akim melaning ulama macam-macam. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo wa Taala hadil ayat ayat akibal amri sausya perintah bisyami lan poso. Kama amar oleh nyebut oleh merintah sopo Allah Taala kita biratil iki kelawan bulan baleni utawa ngakeh-ngakehno jumlah takbir akibal ayat sausya ayat asah. Jadi enggak begitu. Ulama itu aneh lah yuk dia alasan yuk. Padahal salah tetap dia alasan. Sama filtakil kofir kaya yang dalam kitab Fathul Kofir. Ternyata aneh Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu di gurunya aneh ya melok. Tapi aneh nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi
Ono ilmuwan aneh kok insting atau wadus, wong darani jenius. Tapi nak kowe goblok terus rata wadus darani stres. Padahal podo aneh. Jajal lek rata wadus. Terus kowe terkenal alim alama, wah darani jajal. Ono bahasane dhewe. Tok anak kiai lah salim lah. Mustaripe jajal. Wate aneh-aneh anak kiai goblok. Muhammad kira-kira ngaren jajal bukan stres. Jadi logikanya Syekh Nawawi ini ayatnya gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayyamam ma'dudat terus walitukmil iddata walitukabbiru wa ala ma hadakum walitukabbiru wa alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukabbiru wa ala ma hadakum supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul aid, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh itu masuk akal saja. Terus kasih ke aneh apa? Ya, berarti kan waladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walitukabbiru wa ala ma hadakum. Makanya kata beliau kama amarallahu ta'ala bitakbiratil id akibal ayat asani yang maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah ada likal kitab. Bocah kok diwarai pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua contoh tema poso. Mau loh ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat kedua mulai ayyamam ma'dudat. Itu mutung lah benar apa bang? Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa yang pinter kemalahnya ini dia ini. Tapi apa saya ini seneng. Saya tak bisa no. Kalau mau coba boleh lereng ini. Saya juga ada dijajal di lereng ini sadar rasa apa? Dijajal. Masa akal saya gitu. Ya, jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya terus ditutup kowe nak dar kon maca nak ngono nak bar ya kon maca apa kon ngakoni apa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil id akibal ayat saniyah. Itu tak usah ayat maksudnya saniyah dari tema no orang kok saniyah tunggu surat membukulai dari kalau kita bilang kalau hubungannya berpuasa padahal ayat kedua tak pernah tahu ngaji kemarin ini goblok kalau kemarin diterusno ya rapopo ya aneh kalau ini jangan aneh jelas aneh kemudian kita poe ngarang-ngarang tengok ini dia kan umumnya kan walau ladina itikuna kan juga dalil wong sing haram atau al-harim azamin wong sing wis napa lumpuh atau loro sing berat gak usah poso, tapi diganti apa? Atas ibu gulon dia sering nggak tuntas kerja. Ibu gulon nak poso biasanya kayak kadang beli bolas kilo kita fit di poso sekali gak poso di pulau ganti apa? Tidak, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa poso, ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa? Seperti itu. Kecuali nom, kue ini kan nom. Cari pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa foto kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya menurut tangis kan udah sehat dong loro itu ora fisik kok aslinya psikis kan rempete dok dindiasnya kan lo jelas gue serasa dibodohi kok roh aku sering disewani yang bingung-bingung jangan kok sehat aku rata mikir tuh ya kayak susah, mesti tercerita mereka macam-macam, rata-rata kasus ekonomi tapi ya apik loro, bende kafaro dosa lah kafaro mulang ora, wali ora apa kafaro enara terus itu solusi deh istighfar ya ora gelem sudah kok, hutangnya akeh sudah sebagian anis pinter dilarakno suwen tapi rasa dulu mau biasa
Maksudnya kayak bener kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono tok ora ngelingno nak kabeh dilampahi Allah ono. Kafaro paling efektif kan. Atau sing watuk iku mung berdosa mesti sithik sing seru. Tapi sebakat rawong soleh, kalau nemen tambah dosanya akeh. Mereka tambah reso nyawutan, tambah keluarganya terlantar. Wah, mereka ora keramat ora sing nilii. Loro. Wong soleh ana loro keren. Sing nilii wae. Serta loro, bener. Istighfar kan istighfar aja. Mumpung loro yang mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kok istighfar mawon timbang loro malah sih. Nak kula loro ora iso nyaur utang, bojo kula nggih karo. Kan pun iku kula genti napa. Oh, terus kowe agak-agak Gusti niki kula ora bakat kiai sementing mandi Gusti. Lah ora mursyid kok istighfar itu ya aneh-aneh. Wah kusnudon lho Kanjeng Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kanjeng Nabi itu tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam atau wong alim. Nah awam tak kayak paket awam. Awam ya gampang. Tapi orang niat punya loh ya. Niat paket hemat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Gue lu elik timbang delok tok. Terus kita ya Rasulullah tadi jalan rawang ayu ngeten. Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina tapi boleh. Ya ora nganti zina tapi ora delok tok. Wis iku tafsirno bena kuwi. Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah mbak aku. Iya, ya wis iku cukup. Soalnya ini paket hemat loh ya, paket awam. Ono nah Gusti Nabi kalau bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wes ngono tok. Kom dulu. Ayo donga tak warai. Ya masyhur sing kula ajaran jeneng Allahumma maghfiratu kausahu min dzunubi wa rahmatuka arja intini amal. Sama maca ping 3. Wis wae ping 3. Ora ono riwayat ping 100 ping 3 tok. Wis maca ping 3 wis fakat ghufirallah. Fakat ghufirallah. Ono sing maca fakat ghufirallah tak bisa. Wis badhe mesti 10. Jadi pakai awam itu. Jadi kan agar telu ya awam. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya 100 malah penak meneh. Wah wong alim langit bumi yang respon kuwabe. Wis masyhur hadis iki. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kita wong nak alim iku langit bumi jalur sepuro nganti iwak sak sepuro jalur sepuro. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku maaf, lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek dawuh Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allimah kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alimah sing ngalim. Saya coba kowe golek riwayat sing wa innal muta'allim. Sing belajar, lah nek mau ono, ya kowe wis mlebu iku. Riwayatnya hanya dua, wa innal alima sama wa inna mualliman nasi al khair. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mualliman nasi al khair dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya setelah lagu man fis samawati wal ardi dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh, itu jelas termasuk Jibril Mikail, papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal, wali kutub, uswah beda terus. Fatal kita fil bahar aman, so aman. Pilih di paket awam, apa paket alim, apa medium. Nah kalau medium itu ya semalam ya minimal tuh 100 kali. Milih di awam ya gampang. Pengkulau melok apa kok? Kulo sering maca donga niku. Ada lu yang maca niku tok. Wah, baru itu maca niku tok. Kadang macane jane kamar tidur wis maca wis. Wong bolak-balik badhe istighfar ora tau kasil. Maksudnya gara-gara niku. Niki kalau tahadus bina, kalau sering tangis tengah sekawan. Niku badhe istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saya sholat 2 rakaat kan mesti ada istighfarnya, ada Rabbi firli warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi mesti terus eling, mesti pasti ono hukum sing janggal. Sing aku yakin kowe ora iso. Wis yakin yakin, ora kok suudon, wis yakin yakin. Terutama misalnya ning bab haji ya tentang haji, misalnya mikot sangka Jeddah iku sah ta ora. Terus nganggo jam tangan sing ono jahitane iku sah ta ora. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram apa enggak?
Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Menurut tersiksa, ya akhirnya sinau uras itu. Saya kita berdiri. Orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa tuh? Dia kan nggak tahu tersiksa. Mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, katokan cekak teman. Sekarang sing nyakam, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, wah, pokoknya gawe nanti rasa berpikir teman-teman, delok amalun nas, delok nopo. Umumnya pakaian sih dipikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu gak berjahit, gak no sandal. Saya tak tahu. Kurang muncul, kalau harus kecelok wong alim. Iku pas haji dari bangun sampai delok sandalnya bangun, sandalnya saya semua alim-alim, sandalnya beberapa wong alim sing gak sari tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjahit. Nah umpomo berarti pakaian itu gak ngelebono. Terus kemudian sekarang nopo Mas Bro misalnya satu mintoko. Pulau itu menangi era kiai kuno kiai misbah itu nak nganggo mintoko ya mintoko sih berjahit. Saya kira doa kayak nganggo buatan gaya jam ini kan jelas berjahit kan. Saya kira mulai doa kayak meromoskan nomin toko tidak berjahit. Nah cara pulau mari pasukan berat no umat karena nanti itu nak mau turuti sesuai darah sandal orang berjahit kalau nganggo jam tangan sing kalep mergono apa? Lalu kulon rodok nekat nganggo sepuro pangeran ketika wong do nganggo sabuk sing gak apa? Kulon nganggo sabuk dhisik model kuno sing ono jahit. Ora kulon semantep pangeran bis ini spekulasi ya. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi uangmu harus ditakdir ngalim. Itu pancen repot. Lalu kulon repot. Kalau orang kau berpikir duit itu serah, untungnya ya kok urek kan. Mereka tersiksa, misalnya saya berdean ini, dia nak mari caranya jadi orang alim, justru kalau ngaku itu berikut jadi orang alim, benar caranya, paling ke iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhram, saya orang ikhram itu boleh nggak saya motong rambut atau kuku? Nggak, jawab saja, nggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul setelah sa'i misalnya. Saya boleh gak motong rambut saya sendiri? Bu arani rawan terus wayahe. Tahallul, bu arani oleh pisik ini. Ikhram. Kira tau bingung ngono to? Perkara dadi ora penak. Terus pokoke penak pol aku tak pokok cek penak pol iki. Mas umroh haji karo awam-awam kuwi. Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndok Gusti kula kok ora ngono bisa. Iya, dari haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, jadi barang-barang tahallul itu ibu. Lah kula ora wong alim sing was-was yo ora seneng. Dek kok tahallul golek wong sing halal kon nyukup. Lah kita pikir sing halal lah yo mantan muslim sing dhisik. Kena kowe sampe nyukur, mau Mustafa iki mau sabora dhisik ikhram ora. Kowe pas tahallul sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon. Tiang senese pas ikhram tor. Ayo jawab. Ojo bodoni, ojo bodoni. Ayo jawab. Pas ikhram kok koncone. Iki temen. Ora naras sawu tak golekno sing sah. Cocok. Itu sok sufi. Iya, pertanyaannya adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi ikhram bukan ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh buat lakoni itu. Ya wes buat lakoni, saya ngomong mengenai menurut Kiai Haji Mustafa. Tapi dia orang kaji cilik, umroh kaji apa? Kaji cilik, kajinan maksudnya. Saya tuh punya pengalaman gitu Mas Bro. Akhirnya boleh kita beli. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Hajj Fadhil wa Ahkam. Sampai kitab kan khusus.
Ternyata Said Muhammad juga punya keislaman yang sama. Terus ditulis wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhon. Dadi wong muhrim yo oleh rambutnya muhrim sih. Mergo mau kabeh wong alim mesti tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih wong ihram ora oleh ngethok. Lah saiki piye bar sa'i dene kan piye orang tahalul awal. Nek orang tahalul awal dene kan ora oleh ngethok. Padahal di sana tahalul nak ngethok. Terus orang pertanyaan mana tuh? Kalau Said Muhammad ya sakit, wong alim sakit, maksud sugih terkenal tetap sakit. Aku sering tersiksa ambil pergi, aku mulai sekali bersaid Muhammad, aku tersiksa menang, ditakut sandunya. Mau sing takut wong ra kanggo kene bingung, mulai sing takut wong sandunya. Saya tak beda menang misalnya. Wong bar haji, tahalul ya, misalnya bar sa'i, tahalul awal lah. Terus mau tukang cukur rambut. Ya, kemana ya? Orang tukang cukur rambut, dia ya, nih orang tunggal dia. Oh, gitu. Tunggal ya, tunggal ya. Iku sedurunge dicukur kan disemprot apa? Sabun, spray, pokoknya wangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Karena aku ngomong awam cek penak ya. Jadi aku bar kalau aku ikhtiar yo wedi ngebot umat Kanjeng Nabi. Ikhtiar lho, hati-hati wedi ngebot umat itu. Ora ikhtiar aku kadung alim, rosonan-sonan kan yo ora iso. Akhirnya aku ngomong banget tahun. Apa kok gak tahal semua spesial? Wong kowe ra kena hukum banget. Kulo niku umrah babak 3 bener sekawan. Singkat cerita itu kan di sini aku orang tahal bar setengah itu kan pulau gak tau saat sekitar setengah 4 dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 itu ngenteni tukang cukur baber sobek. Ternyata tenan Pak Pur. Neng ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melu, aku ya antri, aku wis dake. Mergo nak kancaku sing awam wis ra kena hukum. Pengiran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang-selonang entek dhewe akeh terus gak mikir, dadi kan aman. Sampai kan gedung udah dua ngalim, mager ono salat batal kok ingkana aliman nanti kan. Nah alim jarak tanah bodoh kan batal. Kok pengen ada dua bodoh. Pergager batal aku pikir aliman. Jadi ketua ngalim berkamen kan hukum aja. Itu orang sing kelakuan ini gue tiru. Itu akhirnya juga dipakai oleh Said Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung kuku ya nyorok gini. Ini rada berat. Jika orang yang ihram yakin setiap di barbershop itu kok mesti dikai minyak apa itu spray apa? Dan spray itu maka dia tidak boleh, dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hitop karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ihram, wong ihram kok ngalam, kok haram no, lalu saya halal kok ora oleh. Maka seperti ini kita butuh takdir. Dalam kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan itu. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ihram, pasti yang tadi ihram yang purna tadi, yang hakikatnya kan belum purna kan tinggal tahallul apa? Tahallul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, ramyul jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah kalau haji kan ibadah, ramyul jamrah dan halqu. Ya kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau 3-3-nya dilakukan terjadi tahallul awal sani. Wong kula suwun guys. Wong alim kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar di jalur sepuro langit dunia, saya kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhir gue iki tak guna berhaji. Ternyata ono takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya oleh piye-piye.
libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida ini boleh rida ngarep dua izar. Buktinya mulai bisa ulama nak nganggo sandal kira-kira akeh gak sing nganggo sandal slop. Jawab aja. Amalun nak akeh gak sing nganggo sandal slop. Terberjaya apa enggak? Padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian to ora. Uang mau dipakaian kok apik lebok sandal. Kira-kira boten. Nak pakaianmu apik kok nejam to. Boten, tadi pinter kok udah pinter. Saiki misalnya ono wong ihram rata-rata nganggo tas cangklong enggak. Nggih, ono jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah, itu yang dipakai tok kok pikirannya wong lebok tas sandal jak. Ngono maksudnya paham. Kita kan jadi wong alim bener seksine iki. Nah saya kira ada orang ngaji be ulama pikiran yang nggak boleh berjahit itu yang dipakai akhirnya terlalu tiang ngebokno. Jam. Paham ya? Berarti sih bener nih. Kalau kita jadi orang alim juga yang nggak boleh dipakai orang ihram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai loh pak. Iya jawab saksi ini betul. Kain dua, laliannya gak apa-apa. Lalu laliannya gak apa-apa, sono wong gak kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan, kue itu di jalan sekolah malam-malam mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggine peke-peke misalnya ada orang di hotel, terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sambulan andor, spontan jenengan ayo jawab ya. Kalau sama orang besar, nggak spontan, misalnya jenengan beda tinggi ke waduh, percaya nggak? Ayo lari kakek masalah kan? Ya orang alim kan gak kepikiran, alhamdulillah. Kalau aku korban dari orang alim lari repot. Aku akhir-akhir ini tinggi ke waduh, nah ke waduh nanti itu berjaya terus dianggap nganggu. Wong kok penak. Meskipun aku akhirnya anut amal lunas semua wong waduh. Tapi ya pengira Gusti niki kompromi piye-piye umat kanjeng Nabi umatun marhumah umat kekasih jenengan pun tiru-tiru bareng semua. Angger izar berita gini sing dhuwur berita sing isor nopo. Akhirnya ngeten cerita. Mungkin musim baju ini spesial ya, pokoknya kurang ngaji. Ini kan malam 5 berarti. Wong tak serake Mekah malam mulai Mekah bodoh Solo. Iya, berarti banyak bener. Kalau niru nang Indonesia, jangan nak bulan tanggal itu pulang tuh. Mereka tanggal itu lahirnya bersurupe. Surupe sering bulan itu pulang mana tanggalan divisik. Jadi kalau kapan yang Indonesia, mau kawin betul ya cuma mikirin tanggalan itu kok pulau, mereka tanggalan itu Komaria itu kok. Nak sergei itu bisa beda, tanggalan itu bisa. Mulanya nak Papua itu ruyatul hilal, Aceh luwe, ruya bisa, jadi wale. Mulanya ada Papua ruya, umumnya Aceh rumah ibu tuh ya di ruang, nak Papua roh ya Aceh luwe. Mereka tanggalan itu. Mana ngaji itu ya tak cerita ini spesial no, menghormati musim haji. Wong alim di ketersisaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampai ihram neng hotel kan spontan kan nggak gua spontan lagi nanti mau nak turu ke kemulan tau aja aku tak. Tolong dino kemulan terus kemulan berjahit tau aja coba. Sing jam suruh kaji wae dadi semangat nasi kaji wedi nasa. Dadi ora ade nyali. Aku wis beda sing kaji ki ade nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nasi musyawarah muin mbek kula. Nak tak takoki ngene. Kok coba engko tak mari aku rasa. Ya wong-wong haji ku nak ning hotel kemulan to pasti rom. Terus kemudian bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Oh enggak lah, orang tuh kaji.
Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulane kula suwun di luar fikih-fikih sing masturah sing makruh kita kudu duwe keberanian yang penting itu isar ketika enggak terjahit bari ku anut amalun nas umumnya wong dia umumnya wong senajan to awam mau tenan larang dilarang kiai ini mesti dilarang kiai ini dhisik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sampai Abdul bin Mas'ud dawa marwa'ul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Kok umpama iku salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dhisik yo negur. Nyatane selama ini ya enggak pernah ada yang negur. Problemnya zaman akhir akeh wong goblok. Ora ono negur kok padha goblok lha cuma perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kita tahu iskal tuh selama ini. Anduk wae kemulan yo. Makanya kan terus saya misalnya kita berdiri Mustafa Ikram terus kemulan larang kira-kira orang darah ini Mustafa pakai ada larang kamu orang darah ini pakai kayak ini kan definisi pakaian ini cuma yang dipakai loh gue nak mulai orang Ikram gak boleh yang dipakai itu berjaya itu bono jam sabuk sandal yang dipakai makanya bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai beda banget ya iya mulanya kita jadi wong alim ditakoi yang nggak boleh dipakai oleh orang Ikram yang kerja itu apa saja apa yang kenapa yang dipakai yang orang Ikram nggak boleh memakai atau nggak dipakai ngelebokno sandal tak ya padahal prakteknya kan nggak apa-apa Mulai rasa jadi umat itu sudah pesan di istiqamah. Ya makanya ini penting kalau terang. Yang penting pokoknya wong Islam nganggo izar berida, bisa usah simpakan pokoknya nganggo sing gak yani iku layu kalu diwiri dalika tidak yani iku reso darani pakai meskipun di kayak wong misalnya nganggo anduk atau pas turu kemu aja kan yo nyon sewu kan yo kemulai itu mesti berdaya dari itu kalau lu rais kecelok wong alim ya kalau nanti haji bareng bangun bareng guru bukan jarak tapi ditegir haji bareng syukur kalau lu sampai kemulai tak ditanya udah jadi sandal kalau ketemu habis ngalim banget itu kalau kita butuh pulau benar konsensus orang apa butuh boleh takdir juga kangelan pokoknya boleh amal itu lama tapi yang mau lama betul-betul yang mau hati-hati tidak personal jadi buru-burunya bisa pegangan tapi ya gue mau kronik iya nanti kalau mulai sapok belum kajian tuh Tegal itu sampai marah tuh Tegal gak seru kayak itu agak mati so nangis komna kaji tugas wah seragam nangis malah untuk bagi pokoknya kaji seru itu pokoknya tuh Tegal terus tuh nyari ikut tok kaji mulai disalah anak putu dan perkara warisan wah gue pangeran hampir sama Bruno gak mentol yakin oh itu korbannya wae kan kalau nanti ditombok kasusnya persis konten itu ada Tegal mau sito anaknya ke atas soan pulau terus tiba-tiba kira tuh pulau tunggu kaji anak pulau nyala orang gue dari anaknya ke soan pulau ini kok apa lah kaji orang mikir apa pulau ibu gue ya dilapori bapak ibu dilapori anak ibu Gus lah orang tekan nggak ada apa perlu tekan lalu kemudian kan nggak perlu kue wajib no haji yang konteks seperti ini cara fikih salah paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betu aja salah apinya cendera tekan Barno ngomong bapak ambil anak sebenarnya rupot dewe harus goreng ngomong tukaran itu kebutuhan orang tukaran bab ini bab yang lain jadi ya terlalu perlu kadang dia memaksakan jawab lah apa dijawab enggak ya ada masalah dia Barno lah ya pada soal itu loh, makanya jawabnya gue juga gue tidak bisa betul tegas, nah ini kira baru tegas yang tegas nggak mau muak ya bener
Pun ratus no. Wata amal haji teh sempurna nih haji di video iklan bayar video. Wajah di video gue ibadah pun amal orang kalah nyembelih hewan. Awil amdati utawa ngekei beberapa mut. Ida wujida nalikani ditemukan apa sabab gua sebagai fitjah ala dikam wiji gua kang majib nopo lagi haing fitjah atau yusim nuha utawa dari sunnah nopo lagi haing fitjah. Awalam yujad utawa raden temukan apa sabab fitjah sudah faala balik ngelakoni sopo wong al fitjah dan fitjah merkoli ikhtiati karena ikhtiar. Jadi fitjah itu bagus. Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sunnah atau sama sekali gak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena ikhtiar. Watama iman itu sempurna iman di jihad iklan jihad. Jadi jelas zaman Indonesia itu serompanan jihad diduai bisa aja ilah tinggal tapi mari agama sing. Jadi jihad itu aku tuh ngebom, aku tuh ekstrim. Mulai jihad itu tenanan aja ilau. Wah itu jadi jihad. Jelas diduai iklan aja ilah tinggal haki mari agama sing bener. Itu jenenge apa? Jihad. Kama kotin berkorok kalah ada orang yang masuk pasai ada juga nih. Napa tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa sana dadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nek kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umur napa. Umur kan paling swidak luwih enak tepak. Oh. Nah itu pun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi pun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa? Swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Jika wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu sudah ada. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik perwayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Mereka gawe pengajian atau gawe musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santri ini akeh tenanan itu ora oleh. Kalau nak tenanan itu mesti terus di manajemen. Daftar sak mene ora daftar oleh sekolah bareng kuwi aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben-benan kiamat nah. Bisa jane kudune ra ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, kok dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakean aturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar, nek ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek karone agama. Iki cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas, sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar, bariku kudu hafal Quran 3 juz, bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku, mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede itu ya apik, tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nak sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoknya ngaji, napa sadar, pas sadar orang ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Iki sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kober iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Belajar mahasiswa, wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai, kalau sering teng pasar, sering tidak uang Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg tak kok. Jukula niku Gus. Sing lanang anak mantu kula seminggat suwi, jarene si megat. Wis jare anak kula megat jare wong dereng hukume piye? Hukume tak ono sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik yang berarti yang biasa lah yang masyarakat misalnya
Sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sak Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat. Klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu ra wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai, dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas cenderungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ramuleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan segot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, mana ulama itu mesti wali karena dia ini yang mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau ditonggo tak takok rapi ping 7 waduh biasa. Iku jadi dhisik rapi dhisik penak kode mudin, ora pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan teko. Santri iku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka mending tidak jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan ngomong. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih boten sama stalik nggih Pak nggih. Perkara wedi nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan no. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang nongis, kulon panjang fanatik fikih. Kulon itu belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in sing di sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad Asegaf, Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridnya konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kalau nu gada sarah Mu'in kali ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Ini detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong ayu kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas si urawani, ke penduwe cadangan orang lepas yo wedi amen diamuk sing wedok. Ya biasanya ku lawalah yo ora megat orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa. Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai apa ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale jadine mboten ngoten piye sembawana wong lanang mblu wadus nang didi susuri. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah sing Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah
ngatur wong lanang susah karena tadi masih neng perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan wong lanang ya lucu wis lali lagi eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan ora tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon wah serepot ngene wis kula nate ana kasus ra jelas ono cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne mbak mertuane sowan kula mboten kula pegat bojo kenangan asem ana iki kok wis kok terlantar nek ra cocok wis pegat nek ra cocok untuk balik rene dadi wong lanang sing apik enak aja dadi wong lanang apik ku abot pokoke ngaten riyen maksudnya ngaten riyen iku pokoke dunya ben mlaku ngono repot wah serepot ngono serepot lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir menane cara kula kowe ora usah takok hukume terus piye ora usah takok kiai tempatmu setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri sing jelas cara kula bahwa ada bangun mawon nak umume wong iku kan potensi masalah iku kon maca taklek nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa baca taklek kalau yang ditaklek kan terjadi kan otomatis terjadi apa salah ya otomatis terjadi apa salah dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar nah, kalau rai-rai misalnya ngawek gus ngawek nong soleh-soleh itu ora usah mbok waca karena dari bangun mau wong latihan omah-omah gua hati-hati terus santri ku nak latihan omah-omah kok tiba bojone terus hilang golek kancane mbok bola ini kadang-kadang ngelangkai jumlah wah jeda tak lagi ku ya itu mestinya nak diwaca kan mulai bojo hilang mergo wis memenuhi ya dan biasanya cowok-cowok cuma jadi naib ya pinter naib ya tangan pinter ini juga pendengar PKI ini nurut karena dia ini mulai ayo wocok dan kawan aku lagi ayo ayo sembrono saya masih tinggi bagus nanya mikir saya Alawi ini Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan itu babnya itu panjang sekali karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana nah itu. Kalau jadi orang lanang ora usah isi di semua kelakuane, ngono iki sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur wayah-wayah wong Indonesia rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun anda kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau sing kedua atau siapa saja itu kan potensi mbok embarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah, istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Mana kurang ajar tenan wong lanang. Mana wajar. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wida tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsiku nadirarul lita tadu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu pengiran diarani ayate pengiran. Ning bab tolak ku pengiran mati-matian nak belok apa perempuan. Mesti pengiran niku secara hukum niku belok ku entek-entekan.
duka pangeran. Kula setuju wae pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan yo ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayat pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, ya biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mau siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho kita warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot bang dadi pengurus NU, abot dadi ulama. Ora kayak eskabar aku dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantaranya fatadharuha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mek sing pertama. Tobe lali mek sing elek, mek sing gedut pokoke ono sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadharuha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat, tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Maknanya Allah duka wes daripada ngono wes terusno amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Maknanya Allah nak duka ning bab nikah iku at-talaqu marratan, kowe ndek pilihan mau loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia terus nak ora cerai. Mergo pangeran nuduh kok nak ana wong gak jelas. Mengana gara ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulat. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya juga kayak gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggalnya ra cocok. Mulai akhirnya kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadharuha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim ketika sing lanang kurang ajar karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, nggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadharuha kal mu'allaqah kayak barang gantungan.
Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin ben Mariopo, Waqiah ben Mariopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben berbebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Ayo lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Ojo geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya ojo dolanan nek iya nek ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna diraran. Tak ojo geman imsak secara dirar. Sopo duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi wis. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Ojo mbok gawe guyonan. Nek iya nek ora pokoke fatadzaruha kal mu'al. Aku iku sing di jadi jelas secara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nek gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nek roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh geduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang yo dek wong mukminah ora oleh rabi kedua saiki. Muang kalau ngomong gak semua atene wong tenan amit-amit tenan. Mangko nu anggere ana dasarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mukmin mesti takjak mengkaji kitab Tarsih ning bab rafa mbek khulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng lakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Nah, itu sing untuk apa? Sing gawe taklek ku bisa ulama mergo roh kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah sing terkait wong wedok iku Allah. Sampai seperti itu. Wa in aradtu mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe getun karena ngamal sama seseorang yang enggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane kok ora ana wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu
memanajemen atau ngatur-ngatur. Kok akhirnya terus gak dituruti, seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu. Yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi. Khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangi itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya, karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditegur ketemu ya wis ya. Tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam ya. Tapi itu ijtihadnya orang macam-macam lah. Yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya udah usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakoni, misalnya kalau kulo bejenengan kan ngaji Jalalain nama, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen, kalau ndak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafs. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu muah tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wabe umat mbok anggap aset. Akhir rombongan yang umroh sepiro umat sakmen lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot, semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul.
Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh wis. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafs. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya orang muridnya sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya orang bedui ya rada jakali iku lho wong kecemplung sumur tulu bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wongnya ya keramat. Hamzah Az-Zayyat itu termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadun nafs. Misalnya Kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga. Karuan Kiai ini di biro kok daftar biro liya, Kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi Kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat ya. Sing diri apane ngono bocah ra kena orang ngono manfaatnya lah kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup tuh gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umat. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku kayak biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan mending. Pakistan mending India, utawa Temangsang nang Singapura. Bareng wis komplain. Lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning pasar Barno. Tak kok neng kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok tok kene, penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Tak kok Pulau Nyamuk sik kok apa? Beristighfar cokoti nyamuk, dosa ilang. Nek kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita itu ya ono sing gawe warung, ono sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Itu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong.
Malah bingung tuh gini maksudnya gue piye sowan mau melungker tok terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramae menomong ngerti kene ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua ketus piye ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo keselen takok. Mau jawab sitok angking sopan. Warrofi uti kang kami papat tu ayat khofain to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayat khoten to ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadaan efujatan tegese dadaan min wae ditaqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Tapi aja terus loro dunia muntek gue ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Dunia loro kok nganti dunia entek lagi mati wong ora bakat. Aduh ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno dunia sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh loro. Piye? Ngentekno dunia bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika niku sakake aneh. Aja geman ngono maksude sakake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap terus mati. Ya nganggo dunya sak kadar aja dintekno sik tetep mati. Sampai wong tuane bingung coba jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati. Jebule anjen dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae. Oh gak sopan ya. Ini rasa tahlili. Mong kelakuane ngono. Wal khamisu te sing kelima iku ngene, khofu tegese wedi sapa mingki bali dunya sangi sisi dunya. Mata iha tegese papai sedunya wasinatiha lan ya tegese papai sedunya ayakhtar. Yen to kebujuk sapa wong. Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu, sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Itu ya repot. Kayak zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ada tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman. Akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat, saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Kowe saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Yes ngono macam-macam. Yes rapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Apa belajar secara saya lunga Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turun ning masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman ning Jakarta, mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora sambayang ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben ngono ning donya mesti 8 menit ya ribet. Jadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat dinisbatno selawase akhirat mok 8 pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian ya ngono kok ben dihormati wong ben dijujuba ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dijujup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang.
Saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati, gak bisa salami template, gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak seneng dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duko, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duko karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duko karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya rasa seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 juga ya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita, ayyash dakhila yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soalnya kayak dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bojo blonjo, mbok urusi terus kapan kayak eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas, malah kayak udah nggak problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai, mereka reputasi kiai itu ratau nopo liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngaji kapan jadi kayak gimana? Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulai kudu seimbang mesti ya anak-anak dolanan dituruti. Hai bojomu nak yo ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti. Kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ono aku suwan ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Dadi ono santri takok, "Gus, di mertua apian niku enak ta ora?" "Embuh karek kowe." Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." "Kok iso?" Dekne kuwi sapian, kancaku wis sapian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anake tetep nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga rapian. Ternyata baru kayak rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Enak ndi mertua apian apa rapian? Jawab. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Neng omah iso dikai sarapan, dikai uang jalan, wos semua aja. Neng gonem mangan era jelas, sarapan era jelas. Akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Mana itu kok? Semua omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Karena alhamdulillah. Isin cerita kancaku lho. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku rada ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Dalah wong roh dekne kuwi ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikail gak pati berkenan mung. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ra karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku
Dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat ini riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumrono ndekne ku. Akhire mertuane ku, ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung loro. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek. Iku yo mahjub wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya gimana di mertua apian apa ora? Apian resikonya bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Sebenarnya gue kersane pangeran, anut bagiannya pangeran. Isiku tompo nopo. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu angzikrillah sange eling Allah Taala wa anto atilan sange taat ning Allah. Wal maqala tu sadi-sadi ku analien karo mawa wajah anahu qol mentesapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen ing 6 hal. Lam yata mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man di jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman. Lan ora sangin roko mahruban ing nggon mlayu. Dadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka ora ana dalan kanggo kowe mergo semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ya, menapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga, ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti liwat neraka Mas. Rumang samu swarga gak liwat neraka sih, iku bahaya nak bukaan iku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghaliqun nar dawuh Sayyidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah Taala, ngerti bi annahu mulane ngaji. Kelan sak temne apa khaliqu sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq mbek Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM eling opo. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah, resiko you know. Sause roh pangeran fa ata'a mongko ati sapa wong ku ing Allah fa wafaqahu mongko nyocoki sapa wong ku ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Wis kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor 2 wa arafalan kenal sapa wong asyetona ing setan. Ngerti bi anau lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mongko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amroku ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku ke. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirat ing akhirat bi ana lan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolabah. Mongko goleki sapa wong ing akhirat bisti dadi zati lan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya bi ana lan sak temene donya faniyatun rusak. Wa ana lan sak temene donya darul mamarri omah guliwatan tok.
Mengerti nak dunya mau liwatan tok farofado mongko buang sapa wong ha ing dunya etaro katekse buang sapa wong ha ing dunya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong menyang ing dunya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al haqa ing hak ay sawab katekse sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba mongko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil khairas sahihi tese barang sura bener fajtana bau mongko ngerti sapa wong ing batil alam amal lan ora ngamalno sapa wong ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup. Mun niku kudu yakin anul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat tuh pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati ruwet nang liwati wis ruwet. Wal maqalatu sabiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa aliyun karma wajah iku ngene kala aliyun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saurang lebih konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning dunya ora dipangkat ora di dunya biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an Mas. Ya wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ora diapalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya iku kampanye ilmu giling-gilingan nak Quran itu ngendikan ilmu bahkan Allah mengkampanyakan dirinya mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an utahe Allah iku zat sing mulang Quran terus kita iku mulang Quran tenanan wong Allah sing karuan zat terbaik terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku 'allamal Quran wong sing mulang Quran zat sing mulang Quran. Man kulo suweneng mulang tafsir usen. Ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang nah iku bahaya iku kan. Sing bener iku bener potensi. Salah, aja kok salah terus. Kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dewe Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih nang Lauh Mahfuz tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy kok gudange napa arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Gus bukankah semua itu dawuh Allah ya betul semua dawuh Allah tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadhil keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri itu yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya mbok antoi, mosok ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue cuman. Jadi kene gue sing wis ngaji malik bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita, ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda.
Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat Kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi mau ayat Kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat Kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat Kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat Kursi. Mesti ora benda tahlilan ono sing order mboten. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek benda apa. Ngono kok aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat Kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undang. Mane ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, serau menengah sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Terklarat bocah kok eling iya eling pangerane kok beda napa? Tapi misalnya kayak kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan aja, usah debat saiki, nggak apa, cocokan. Tapi nak cocokan be aku ora ketemu, wong sing nyoal ning ijene mahsar aku ning swarga. Ketemu lah, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat Kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat Kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nah, pangeran mati ku piye? Nah, kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja, sistem falak galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe bayangno nek sing mati pangeran, maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati, kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-Qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat Kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat Kursi.
Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasihate opo nak maca ayat kursi. Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya senengan. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh njen rezeki dia kadol jimat kebi.